Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya Lebak Banten. Tetap semangat dong yang di rumah juga ya. Jamaah Islam yang dirahmati Allah. Masih semangat belajar sama-sama di tema kita pagi hari ini yang luar biasa. Tentang astagfirullah. Ternyata ini lebih menyedihkan dari miskin harta. Kita panggil kembali guru kita Ustaz Syam. Tepuk tangan dong buat Ustaz Syam. Iya. Ustaz Syam, ini ada yang berikutnya nih ya. Orang yang memiliki hati yang keras. Wah, ini orang kalau hatinya keras ini susah banget nih. Dikasih tahu tambeng. Karena dia kekeh dengan pendapatnya. Ngeyeliun, kata Ustaz Bani tadi ngeyeliun. Ngeyeliun ya. Ini apalagi orang-orang yang katanya termasuk juga orang yang paling miskin harta ini menyedihkan. Ya kan katanya di dunia maupun di akhirat. Lebih parah daripada orang yang miskin harta. Orang yang keras hati ini berbahaya banget. Karena biasanya orang yang keras hati ini katanya nggak mau menerima masukan juga dari orang lain. Nah ini mohon izin penjelasannya Ustaz Syam. Biar kita makin paham. Tepuk tangan sekali lagi buat guru kita Ustaz Syam. Terima kasih Bang Fadli, tapi guru kami Ustaz Bani, Ustaz Maulana, para alim ulama, guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hati yang keras pada ayat ini dan ada perumpamaan air yang mengalir di sungai melewati batu-batu. Saya mau tanya ibu-ibu, kalau ada batu di sungai, Bu, itu airnya masuk ke dalam batu atau tidak? Tidak dilewati. Itulah kebaikan-kebaikan bagi hati yang keras. Kebaikan banyak tapi lewat aja begitu aja, subhanallah. Maka kalau dikatakan penyebab hati yang keras, ulama tuh sudah merangkum. Di antaranya yang pertama, yang paling utama yang menyebabkan hati keras adalah menyekutukan Allah. Dia bergantung bukan kepada Allah, dia bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahasa agamanya melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Itu yang membuat hati keras. Kemudian yang kedua, banyak melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan hati menjadi keras. Titik, lama-lama menjadi banyak, lama-lama menghitam dan lama-lama menjadi hati yang keras. Kemudian ada lagi beberapa nasihat daripada ulama. Di antara yang menyebabkan hati yang keras itu banyak angan-angan. Nanti saya mau sholat tahajud kalau saya pulang haji. Buat hajinya 5 tahun lagi. Nanti saya mau pakai jilbab besar kalau pulang umroh. Ternyata daftar umrohnya 2 tahun ke depan. Nanti saya kalau pulang ini, nanti saya kalau ini, nanti umur saya 60 tahun baru saya pakai jilbab besar. Nanti umur saya 40 tahun. Angan-angannya dipikir umurnya panjang terus. Subhanallah. Maka banyak angan-angan mematikan hati. Banyak apa lagi? Ada ulama mengatakan banyak makan. Subhanallah. Kemudian banyak tidur. Kemudian banyak tertawa. Di antara yang mematikan hati. Tidak peduli dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Lalu cara menyembuhkannya bagaimana? Yang pertama. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andai Al-Quran ini turun ke atas gunung, maka gunung itu akan melebur, melemah karena takutnya sama Allah, dia tunduk. Berarti kalau gunung saja bisa tunduk dengan Al-Quran, apalagi hati yang keras. Hati yang keras itu akan bisa dilunakkan dengan Al-Quran. Membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, mengkaji Al-Quran, apalagi mengamalkan Al-Quran. Kemudian apalagi yang bisa untuk melembutkan hati yang keras? Berdoa. Kenapa berdoa? Karena ada doa yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la
la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat dan hati yang tidak pernah khusyuk. Maksudnya hati yang terlalu keras, hati yang sudah membatu sehingga susah masuk kebaikan. Itu didoakan sama Nabi SAW. Kalau Nabi saja berdoa, apalagi kita yang memiliki hati yang biasa. Nah ini kita nih contoh mungkin ya lagi sholat susah khusyuk. Jangan-jangan hati keras juga pengaruhnya seperti itu. Itu tanda-tandanya. Subhanallah. Subhanallah. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Jamaah. Kita lanjut lagi, kita panggil lagi guru kita Ustadz Bani. Tepuk tangan buat Ustadz Bani. Ya. Ustadz Bani, Ya. kita tanya dulu sama jamaah sebelumnya. Ibu, punya dosa? Pernah ngelakuin dosa? Ketagihan enggak? Enggak, karena iya banyak orang yang ngelakuin dosa tanpa sadar dia ketagihan. Ngelakuin dosa, dibayangin, iya, kecanduan senyum-senyum. jadinya. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah ini dia salah satu yang paling menyedihkan daripada miskin harta adalah katanya memiliki rasa kecanduan terhadap dosa. Udah tahu dosa tapi dilakuin lagi. Nah bagaimana caranya menghilangkan rasa kecanduan itu tadi ya? Obatnya apa? Kita juga kan nggak mau sebagai manusia ini luput, ya pastinya luput dari, nggak mungkin luput dari dosa. Tapi jangan banyak-banyak dosanya kalau bisa. Mohon izin penjelasannya Ustadz Bani. Tepuk tangan buat Ustadz Bani. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Fali dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Betul sekali disampaikan oleh Mas Fadli tadi bahwa ternyata nauzubillah min dzalik ada yang lebih menyedihkan daripada kekurangan harta, yaitu apa? Ketika seseorang wal'iyadzubillah kecanduan dalam melakukan dosa dan maksiat. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman itu, orang baik itu adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ketika dia melakukan kesalahan, dia langsung ingat, ya Allah ini salah, istighfar, taubat kepada Allah dan tidak muncul keinginan untuk melakukannya lagi atau dibayang-bayangin, ya Allah salah tapi kok kayak enak juga ya, seru juga kemarin itu. Itu nauzubillah min dzalik. Itu yang berbahaya. Kenapa? Karena dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan kalau orang sudah kecanduan dengan dosa dan maksiat jadi kebiasaan, jadi style dia melakukan maksiat, nauzubillah itu bisa mendapatkan begitu banyak keburukan-keburukan dalam hidup. Apa diantaranya? Pertama, hirmanul ilmi, sulit ilmu masuk ke dalam dirinya. Nauzubillah min dzalik. Dahulu Imam Syafi'i kecil beliau menghafal Quran, otaknya cerdas luar biasa. Tiba-tiba kesulitan menghafal, hafalan banyak yang lupa. Datang kepada gurunya Imam Waqi', syakautu ila waqi'in an su'i hifzi, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Saya merasa kesulitan mendapatkan ilmu, maka saya adukan kepada guru saya Imam Waqi'. Lalu apa kata guru saya? Tarkil ma'asi, jauhkan, tinggalkan dosa maksiat. Kenapa? Fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhdal lil 'asi. Karena ilmu itu adalah cahaya, cahaya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku dosa dan maksiat. Padahal masih kecil Imam Syafi'i, dia pikir-pikir apa dosa yang saya lakukan. Rupanya dia jalan lewat pasar, mohon maaf, ada wanita sedang jalan, ada angin berhembus, tersingkap betisnya. Mohon maaf, betis itu kan dengkul ke bawah. Itu terlihat nggak sengaja oleh Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i kecil itu, dan itu ternyata maksiat, merusak, mohon maaf, hafalannya, ilmunya jadi terhalang. Apalagi kalau sekarang dilihat betis ke atas, waliyadzubillah. Maka itu menyebabkan ilmu sulit masuk. Yang kedua, menghambat rezeki. Kalau tadi ada orang sedih karena merasa rezekinya susah, rezekinya seret. Dia nggak tahu ada yang jauh lebih berbahaya. Apa itu? Dia senang berbuat dosa maksiat, itu yang membuat rezeki akan selalu seret datang kepada dirinya. Kata Nabi SAW, innal abda la yuhram ar-rizqa lidzambi yusibuhu. Ada orang diharamkan dapat rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan dosa maksiat yang dilakukan. Nauzubillah. Maka itu bagaimana caranya supaya kita jangan sampai merasa enjoy dengan maksiat? Yang pertama bertobat. Apa itu tobat? Tobat itu meyakini ini salah. Lalu membenci perbuatan itu dan dia tidak mau lagi melakukan perbuatan itu. Jadi kalau kita mengetahui perbuatan salah tapi belum datang rasa benci terhadap perbuatan itu, tandanya belum tobat. Ya Allah saya salah. Tapi dalam hati belum benci perbuatan itu. Belum bertobat yang nasuha. Maka benci kita perbuatan dosa maksiat. Mohon kepada Allah. Tanamkan rasa benci di hati saya terhadap perbuatan dosa maksiat ya Allah. Yang kedua, anggap semua dosa besar.
meskipun dia kecil. Masya Kata Allah. Fudail bin Iyad, kalau kita menganggap dosa itu kecil, di mata Allah jadi besar. Tapi kalau Nauzubillah. kita anggap, ya Allah ini dosa besar. Kata orang, cuman segitu doang gak apa-apa kali. Enggak, ini besar sekali bahaya. Maka di sisi Allah jadi kecil. Masya Allah. Nah ini yang paling penting Penting. ditanamkan kepada kita ya. Ya. Jadi supaya tidak membiasakan dirinya atau ketagihan dalam melakukan dosa. Nauzubillah. Makasih banyak Ustadz Bani. Sama-sama. Tepuk tangan buat Ustadz Bani. Jamaah. Kita lanjut lagi, waktunya kita memberikan kesempatan kembali untuk jamaah curhat, mewakilin di rumah. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Gantian dari sebelah sini Ibu, yang di pojok boleh maju ke depan, silakan. Masya Allah. Iya. terbang. Iya, oke Ibu sebelah sini lagi Bu, boleh Bu. Ibu ngeliat ke sebelah sini, kalau nggak kuat angkat tangan Bu. Iya, enggak ya. Silakan perkenalkan dirinya Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva dari Baros Rangkas Bitung Lebak Banten. Tepuk dari tangan buat Ibu Majelis Eva. Al-Amanah. Iya. Pak Ustadz, saya mau tanya. Iya Ibu Eva. Saya kan dulu penyanyi. Oh penyanyi, Penyanyi dari panggung ke panggung. dangdut Bu. Iya, begitulah Pak Ustadz. Oh ya Allah, Judi. Yes. Yes, oh iya, yes, oh yes Ibu. Terus Bu ya. biar nggak tegang. Iya, biar nggak tegang, santai aja Bu, relax. Iya. Saya kan sekarang lagi belajar Mm-mm. istiqomah, belajar mengaji, belajar untuk memperbaiki diri ya Pak Masya Ustadz. Allah. Tapi kadang-kadang kalau saya lagi undangan tuh Pak Ustadz, karena saya mantan penyanyi, Mm-mm. kadang kayak saudara ataupun tetangga saya yang suka adain dangdut itu, saya kadang suka nyanyi Pak Ustadz. Oh suka nyanyi. Karena satu saya hobi, keduanya saya Iya. mantan penyanyi, mungkin jadi kalau ada hajatan begitu mereka suruh saya Refleks nyumbang. ya Iya. pokoknya. Ayo Bu Eva sini Bu Eva. Ibu kan suaranya bagus Bu gitu ya kan. Gak Gimana? enak ya. Iya, betul. Terus Ibu Eva sini dulu jangan jauh-jauh. Ibu takut banget sih, saya udah divaksin Bu lengkap. Iya, Ibu sini dulu. Iya, Ibu ini masalahnya sebenarnya ya aduh sebenarnya sih biasa-biasa aja. Karena zaman sekarang kan banyak lagu-lagu juga yang bagus-bagus ya kan. Ya kan kayak lagu-lagunya sekarang yang mengajak orang juga dalam kebaikan. Maulana. Tuh, coba kita panggil guru-guru kita. Kayaknya ini masalahnya biar tiga-tiganya bisa jawab. Boleh maju ke depan, Masya Allah. Kita minta Ustadz Bani dulu yang menjawab. Silakan Ustadz Bani. Ya, Masya Allah, Bu Eva dan semua kita. Memang hijrah itu mudah, yang sulit itu adalah istiqomahnya. Ya, karena kalau mudah juga namanya istirohah kan. Istiqomah itu berat. Ada untuk lagi satu berjuang. lagi. Apa tuh? Kalau dia mau suka lele-lele namanya istirahat. Istirahat. Iya. Iya. Ada lagi nggak? Nggak ada. Habis ya. Nah, maka hijrah Bu Eva Masya Allah sudah berniat untuk hijrah meninggalkan itu semua. Masya Allah pertahankan itu dengan niat mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala bantu saya ya Allah supaya bisa istiqomah dalam hijrah. Tapi Ustadz kadang-kadang lagi kondangan ditarik aja Iya. gimana nih nolak gak enak Iya. gitu. Betul Pak Ustadz. Kalau memungkinkan menolak dengan cara yang halus lakukan. Tapi kalau tidak bisa maka nggak apa-apa nyanyi. Yang pertama pilih lagu-lagu yang mengajak pada kebaikan. Benar. Yang kedua udah nggak pakai lagi tuh yang ngebor apa segala macam Nggak mungkin usah, ya kan. nggak usah ngebornya. Nggak Ya kan? usah gitu. Goyangnya goyang paku aja begini Iya, malu. udah pokoknya gitu. Iya. Nah, jadi dijaga itu adabnya sehingga orang lihat kok beda dari yang sebelumnya ya. Sekarang dulu mah agak-agak ini sekarang kok Masya Allah. Nanti lama-lama tuh akan tertanam di hati orang. Oh berarti ini dia sudah mulai hijrah. Oh mulai sudah baik. Jadi hijrah itu bukan meninggalkan 100% sesuatu yang dulu kita lakukan selama masih ada kebaikan. Benar. Tapi kita tetap melakukannya digunakan untuk menyebarkan kebaikan. Nah, Gitu. sebelum tambah Ustadz Maulana nih, coba Ya. kita tes dulu sedikit lagu-lagu kebaikan banyak. Ya Rasulullah. 1, 2, 3. Ya Habibullah. Mantap. Ya Rasulullah. Ya Habibullah Muhammad. Ibni Abdillah. Muhammad. Itu kan bahasa Arab, bahasa Indonesia. Mengapa minuman itu haram? Jawab dong Bu. Karina merusak keimanan. Oh, masih oke lah ya. Teret. Jawab tambahin Ustadz Maulana silakan. Betul kata Ustaz Bani, jadi kebaikan itu harus kita jadikan syiar. Jadi bukan hanya sesuatu itu dilakukannya sendiri, tapi ngajak-ajak orang. Ibu kalau mau hijrah jangan sendiri. Ajak, jadi ada yang membantu ibu.
dan memotivasi ibu. Ibu udah bagus masuk di lingkungan majelis taklim ini. Masya Allah. Jadi tepuk tangan dulu untuk majelis taklim. Jadi Iya. secara tidak langsung saya rasa di majelis taklim itu ada namanya ibu punya yang nyanyi-nyanyi apa namanya kasidah. Qasidah, salawatan. Ya, ibu jadi penyanyi Iya, salawatannya. karena nggak semua orang yang selawatan suaranya bagus. Bilangnya jangan sambil lihat ke situ dong. Iya. Jangan ngomongnya di depan saya. Iya. Kan saya paling jelek suaranya. Jadi ibu bisa. Kadang-kala ada acara akikah, acara apalagi pengajian kawinan. Kan kadang-kala ada penyanyinya, Bu. Nah, nih Bu jangan kecil hati. Ini juga suka nyanyi Ustadz Syam kadang-kadang tapi lagunya kebaikan Ustadz Syam. Tambahin Ustadz Syam nih. Subhanallah. Jadi kalau misalnya hajatan itu ya sebulan sekali ya Bu ya. Misalnya ya paling banyak lah itu sebulan 2 kali. Berarti ada waktu tidak hajatannya itu lebih banyak. Berarti itulah disibukkanlah untuk suara ibu yang merdu ini dipakai untuk belajar Al-Quran. Dipakai untuk belajar membacakan syair-syair pujian kepada Nabi SAW. Dipakai suara merdunya untuk belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian mengajarkan kepada anak-anak Al-Quran. Subhanallah, sehingga suara merdu yang dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak sia-sia. Suara merdu yang dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala digunakan untuk kebaikan. Apalagi kalau ibu-ibu menyampaikan kebaikan melalui suara yang dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala, itu mesti akan menjadi suara yang berberkah. Tidak kita larang untuk menyanyi, kita tidak larang untuk bersilaturahim dalam hajatan, tapi ada batasan-batasannya. Nggak usah lagi pakai, ayo Bu sampai bawah, nggak usah lagi ya tadinya. Di atas aja. Ya kalau gitu doa aja Ustadz Syam nih. Kalau diundang ngaji, nyanyi bilang aja, saya Iya. sekarang udah pindah nih, saya bisa ngaji sekarang, Nih, ngaji aja. suara bagus bisa dimanfaatin Bu. Jadi bisa ibu bisa pakai dimanfaatin. suara ngaji. Iya. Dimanfaatin juga Ustadz Syam contoh mungkin sekalian doa nih Ustadz Syam nih di penghujung acara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, kayakan kami di dunia dan kayakan kami Amin, ya kembali di Allah. akhiratmu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak buat Ibu Eva, jamaah dari Lebak Banten dan juga jamaah Islam itu indah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah. Ya Habibullah. Ya Rasul